Nah, jadi untuk hari ini kita sudah masuk ya di latihan untuk persiapan IAS. Khusus pertemuan hari ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan ya. Khususnya bagaimana cara menentukan permasalahan nilai maksimum dan juga minimum. Nah, nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas sesuai dengan alokasi waktu kita ya, kurang lebih 100 menit. Nah, kita coba untuk soal yang pertama. Nah, ini ada keterangannya ya. Ini soal EAS tahun 2020, 2021 ya. Nah, kita coba lihat. Di sini yang pertama, tuliskan teorema nilai rata-rata. Nah, berarti di sini dia masuk materi ya, atau teori. Nah, kita coba jawab yang A dulu. Nah, jadi kalau kita ingat, apa itu teorema nilai rata-rata? Yaitu jika kita itu punya sebuah fungsi. Nah, misalkan kita notasikan dengan F ya. Nah, fungsi F ini dia itu dapat diturunkan ya pada interval terbuka. Nah, saya misalkan interval terbuka A sampai dengan B. Nah, kemudian fungsi F tersebut dia juga continue pada interval yang sama, tapi sekarang dia intervalnya tertutup ya. Jadi kita pakai kurungnya kurung siku dari A sampai B. Nah, maka akan terdapat setidaknya atau sedikitnya satu buah nilai ya, atau satu buah titik di sini. Saya misalkan titik tersebut adalah C. Nah, titik C ini berada di mana? Titik C itu berada dalam interval AB yang diberikan tersebut ya. Nah, sehingga nanti ketika kita menghitung nilai turunan pertama dari F, yaitu F aksen, ketika X-nya kita ganti nilai C, maka nilainya itu akan sama. Seperti kita menghitung nilai F ketika X-nya B, dikurangi nilai F ketika X-nya A, dibagi dengan selisih antara B dan A. Nah, jadi ini bunyi dari teorema nilai rata-rata ya. Nah, kemudian dengan menggunakan teori yang sudah kita tulis pada poin A, kita akan coba untuk menyelesaikan yang poin B ya. Nah, sekarang yang poin B, kita itu diberikan fungsinya ya, fx itu adalah x pangkat 2/3. Nah, kemudian diberikan intervalnya nanti pada interval tertutup min 1 sampai 8. Nah, sekarang kita ingin menentukan ya dengan teorema nilai rata-rata yaitu nilai C. Sehingga nanti f aksen C-nya itu sama dengan F8 min F min 1 dibagi dengan 8 dikurangi min 1. Nah, maka di sini apa yang perlu kita tentukan terlebih dahulu? Kita harus menentukan nilai turunan pertama dari fx ya. Nah, jadi di sini kalian cari ya f aksen x. Nah, maka kita harus ingat kalau kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka kalau kita mencari turunannya yaitu f aksen x, maka caranya adalah pangkatnya kalikan ke depan. Nah, sekarang x-nya pangkatnya itu berkurang 1. Nah, maka sekarang kalau kita punya X pangkat 2/3, berarti turunannya adalah pangkatnya kali ke depan, 2/3. Nah, sekarang X-nya pangkatnya berkurang 1. 2/3 dikurangi 1. Kita dapat min 1/3 ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, di sini akan saya pindah X-nya menjadi ke bawah ya.
Sehingga pangkatnya nanti jadi positif. Jadi X pangkat sepertiga sekarang ya. Nah, sekarang baru kita substitusikan bahwa nanti F aksen C itu sama dengan F 8 dikurangi dengan F min 1 dibagi dengan 8 dikurangi min 1. Nah, maka terlebih dahulu kalian bisa cari dulu ya masing-masing nilai F8 sama F min 1. Nah, mungkin saya tulis di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang kita cari dulu F8. Nah, tadi fx-nya X pangkat 2 per 3. Nah, berarti kita punya 8 pangkat 2 per 3. Nah, kita tahu 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Terus dia dipangkatin lagi sama 2 per 3. Nah, sifat dari bilangan berpangkat, kalau dia sudah dipangkatkan, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu dikalikan ya. Jadi kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Pangkatnya kita kalikan, ini bisa disederhanakan. Sehingga kita punya 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kemudian kita hitung yang F dari min 1 ya. Berarti kita punya min 1 pangkat 2 per 3. Nah, cara menghitungnya gimana? Kan bisa tulis ya, kalau kita punya akar, atau mungkin saya tulis sini dulu. Kalau kita punya A, pangkat M per N, itu artinya akar pangkat dari penyebutnya taruh di akarnya, kemudian A-nya pangkat yang di pembilang. Ya. Nah, maka kalau kita punya min 1 pangkat 2 per 3, artinya apa? Akar pangkat 3 dari min 1 dikuadratkan. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 1 kan ya? Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, di situ baru sekarang disubstitusikan hasilnya ya. F aksensinya juga substitusi. Karena tadi F aksennya kan dapatnya ini ya. Nah, maka sekarang kalau X-nya saya ganti C, sekarang kita punya di sebelah kiri adalah 2 dibagi 3 kali C pangkat 1 per 3. Sementara yang kanan kita punya 4 dikurangi 1 dibagi 8 plus 1 ya 9. Berarti kita punya 2 per 3 kali C pangkat sepertiga sama dengan 3 per 9. Nah, yang ruas kanan kan bisa disederhanakan ya. Berarti 2 per 3 kali C pangkat sepertiga sama dengan 1 per 3. Nah, kita bisa melakukan perkalian silang ya. Di sini 3 kali C pangkat sepertiga dikali 1 ya. Kemudian yang kanan 6. Nah, berarti C pangkat sepertiga itu kan 6 dibagi 3. Berarti C pangkat sepertiga sama dengan 2. Nah, kalau kita mau nyari C, berarti kan kedua ruas dipangkatkan 3 ya. Jadi seperti ini caranya. C pangkat sepertiga, kita mau jadikan pangkat 1. Berarti sepertiga dikali berapa? Supaya jadi 1. Kan dikali 3 ya, makanya pangkat 3. Yang kanan berarti juga pangkat 3. Nah, sehingga C itu sama dengan 8. Nah, sekarang perlu diperiksa ya, apakah nilai C yang kita dapatkan itu berada pada interval yang telah diberikan. Nah, dilihat. Nah, intervalnya tadi kan min 1 sampai 8 ya. Nah, berarti betul nilai C yang kita dapatkan tadi dia memenuhi syaratnya ya. Dia berada pada interval yang diberikan. Jadi jawabannya adalah C sama dengan 8. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya. Sembari saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oh, tunggu. Ini tadi itu
C sama dengan 8 tuh memenuhi itu kenapa? Oke, karena di sini kan kalau lihat yang saya tulis di poin A ya, titik C-nya harus berada pada interval yang diberikan, ya. Nah, tadi kan interval yang diberikan itu min 1 sampai 8. Nah, Hmm, artinya apa? Nilai C yang diperoleh itu harus berada pada interval ini. Maka oke. nanti nilai C itu betul nilainya. Oh ya, itu tapi kan itu oh ya. eh, oke, itu eh, aku masih belum belum terus aku masih belum ngerti itu maksudnya apa dengan kurung kurung siku sama kurung biasa. Kurung kurung Itu terbuka sama artinya, tertutup. iya, kalau di teoremanya ya, kalian nanti bisa lihat di buku, dapat diturunkan pada interval yang terbuka dan continue pada interval yang tertutup. Nah, sebenarnya ini diabaikan nggak masalah ya. Yang penting tahu gimana caranya nyari teorema nilai rata-ratanya saja. Nanti tinggal sesuaikan aja sama soal. Biasanya ada yang pakai kurung siku, ada yang pakai kurung buka, nggak masalah. Yang penting nanti C-nya berada pada interval yang diberikan itu. Oke, oke. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya. Tentukan ukuran tabung dengan volume terbesar yang dapat dibuat dalam bola berjari-jari R kapital. Nah, maka di sini kalian harus bisa mengilustrasikan permasalahannya dalam bentuk gambar ya. Karena biasanya kebanyakan soal nggak dikasih ilustrasinya. Kita harus buat sendiri. Nah, jadi pertama kan kita punya bola ya. Nah, coba saya buat dulu, kita punya bola, misalkan di sini. Oke, ini misalkan titik pusatnya nanti. Ini misalkan pusat bolanya. Kemudian di dalamnya itu ada tabung. Nah, berarti sekarang kita buat tabungnya ya. Nah, misalkan aja di sini. Oke, coba saya buat yang lebih bagus sedikit. Nah, ini ya. Kemudian sekarang kita tahu jari-jari bolanya itu R kapital. Nah, kita ingin menentukan ukuran tabung yang nanti itu dia akan mempunyai volume yang paling besar. Nah, biasanya volume yang paling besar itu terjadi ketika sisi-sisi tabung itu menempel ya pada bagian bolanya. Makanya di sini saya ilustrasikannya seperti ini. Nah, maka sekarang kalau misalkan ini saya anggap sebagai titik pusat dari atapnya atau tutupnya tabung ya. Nah, maka artinya apa? Jarak dari titik merah itu ya, titik pusat tutupnya tabung ke pusatnya bola, maka itu adalah setengah dari ketinggian tabung kan dia. Karena jarak itu ke sini itu sama, ya. Nah, itu saya misalkan H. Nah, kemudian saya punya titik di sini, ya. Kemudian saya tarik garis, maka ini adalah jari-jari dari tabungnya. Saya misalkan R kecil. Nah, kemudian setiap jarak yang diukur dari titik pusat bola ke sisi bola, yaitu misalkan ini ya, itu namanya adalah jari-jari bola. Jadi saya tulis R kapital, karena diketahui jari-jari bolanya adalah R kapital. Nah, maka sekarang sebelum kita menuliskan rumus yang akan dimaksimumkan, yaitu volume tabung ya. Nah, maka pertama kita perlu mencari persamaan yang akan digunakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, mungkin saya tulis dulu keterangannya ya, R kecil itu adalah jari-jari
tabung, kemudian H itu adalah setengah kali tinggi tabungnya ya. Nah, berarti artinya apa? Nanti kalau kita nyari tinggi tabungnya, berarti kan sama dengan 2 kali H. Nah, kemudian tadi kalau yang R kapital itu adalah jari-jari bola. Nah, sekarang mungkin kita bisa menulis dulu apa hal yang ingin dimaksimumkan ya. Nah, kita mau cari volume dari tabung yang terbesar, nanti maka ukuran tabungnya berapa. Nah, saya misalkan volume tabung itu adalah V ya. Nah, maka V itu rumusnya adalah luas alas dikali sama tinggi. Nah, karena luas alasnya itu atau alasnya berbentuk lingkaran ya, maka luasnya kan pi kali jari-jari kuadrat. Dikali sama tingginya tabung apa? Tingginya tabung adalah 2H ya. Maka kita punya ini. Nah, ini berarti kita tulis V-nya adalah 2pi H R kuadrat. Nah, berarti kalau kalian bisa lihat, fungsi V itu adalah punya dua variabel, yaitu ada H sama R kuadrat ya. Jadi H sama R. Nah, maka kalau kita ingin membawanya ke permasalahan nilai maksimum atau minimum, ini harus dalam satu variabel saja. Jadi kalau nggak H saja, ya R saja. Nah, maka dari situ kita harus membentuk sebuah persamaan di mana nanti kita bisa mengganti salah satu nilai H atau R-nya. Nah, maka kalian bisa lihat segitiga siku-siku yang tergambar warna merah ini ya. Nah, jadi sekarang kalian bisa perhatikan segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian persamaan apa yang bisa kita ambil dari segitiga siku-siku itu, yaitu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya, bahwa jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang berada pada siku-siku, yaitu R kuadrat plus H kuadrat, itu sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, maka dari sini kita bisa memperoleh bahwa R kuadrat itu sama dengan R kapital kuadrat dikurangi sama H kuadrat. Nah, kan bisa substitusikan ke sini ya. Maka sekarang V kita nyatakan dalam variabel H semua, yaitu 2pi kali H, R kecil kuadrat ganti sama R kapital kuadrat min H kuadrat. Nah, maka sekarang kita mendapatkan V sebagai volume tabungnya ya. Sekarang sebagai fungsi dari variabel H. Yaitu kalau saya kalikan ya, 2pi R kapitalnya saya taruh depan karena dia itu nilai konstan ya, bukan variabel. Kali H dikurangi sama 2pi H pangkat 3. Nah, sekarang sudah terbentuk ya fungsi yang akan dimaksimumkan. Nah, maka berikutnya adalah kita harus menentukan titik kritis. Titik kritis diperoleh dari mana? Dari mencari turunan pertama dari fungsinya, kemudian sama dengan kan 0. Nah, sekali lagi perlu diingat, di sini variabelnya adalah H ya. Ini kalau saya turunkan, yang depan ini kan berarti sisa yang koefisiennya saja. Berarti kita dapat 2pi R kuadrat. Kemudian dikurangi 2pi kali 3H kuadrat ya. Berarti 6pi
kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan ya persamaan kuadrat ini. Saya bisa faktorkan 2pi-nya keluar, berarti kita punya R kuadrat min 3H kuadrat ya, sama dengan 0. Kemudian di sini kita bisa faktorkan jadi R plus akar 3H dikali sama R min akar 3 kali H sama dengan 0. Nah, maka yang pertama kita akan punya R plus akar 3 kali H sama dengan 0. Nah, maka akar 3 kali H sama dengan min R, sehingga hanya sama dengan min R per akar 3 ya. Atau yang kedua, R min akar 3 kali H sama dengan 0. Sehingga akar 3 kali H sama dengan R, sehingga hanya sama dengan R dibagi sama akar 3. Nah, sekarang karena H itu menyatakan setengah tinggi tabung, dan R itu tadi adalah jari-jari bola, berarti kan selalu positif ya. Nah, maka artinya apa? Ketinggian tabung itu kan pasti nilainya positif ya. Jadi yang ini itu dia tidak memenuhi, karena hasilnya adalah negatif. Nah, maka nanti yang kita gunakan nilai H-nya adalah yang di sini. Nah, kemudian baru kita nyari yang R-nya ya, karena kita mau tentukan ukuran dari tabungnya. Nah, maka di sini sekarang nyari R-nya. Jadi persamaan tadi, R kuadrat sama dengan R kuadrat min H kuadrat. Jadi kalau kita nyari R saja, berarti kan akarnya ya. R kuadrat dikurangi sama H kuadrat. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan. R-nya sama dengan akar, R kuadrat. Hanya kalau saya kuadratkan, saya punya R kuadrat per 3 ya. Maka R-nya adalah akar dari 2 R kuadrat dibagi 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, R-nya berarti apa? Akar 2 kali R per akar 3. Nah, biasanya itu kalau kita punya pecahan, penyebutnya memuat akar itu perlu dirasionalkan ya. Nah, maka ini bisa saya rasionalkan. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Jadi kita punya 1/3 akar 6R. Nanti hanya juga bisa dirasionalkan ya. Karena dia dibagi sama akar 3 tadi. Jadi saya tulis hanya sama dengan R per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi hanya adalah 1/3 akar 3R. Nah, kemudian baru sekarang kita tulis ukuran tabungnya dengan volume terbesar ya. Nah, maka kan tabung itu punya yang pertama jari-jari ya. Nah, maka bisa ditulis. Yang pertama, jari-jari itu tadi sama dengan R, berarti sama dengan berapa? 1/3 akar 6 kali jari-jarinya bola. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu juga tinggi dari tabung ya. H tadi itu kan hanya setengah dari tinggi tabung. Tinggi tabungnya sendiri tadi 2 kali H ya. Nah, berarti sekarang hanya kali 2. Berarti 2/3 akar 3R. Nah, jadi ini ya, ukuran dari tabung, sehingga nanti akan mempunyai volume terbesar.
Jadi itu penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Ini sih, Bu. Nah, Mau tanya iya, boleh, Bu? Saya mau tanya itu iya, yang silakan. tadi apa di fungsi P tadi terhadap H itu. Itu kenapa kok yang diturunin hanya H kecil maksudnya? Iya, oke. Mm-mm. Iya. Jadi kan pertama tadi awalnya volume V itu kan yang sebelah kanan variabelnya ada dua ya, ada H sama R. Nah, Ya. maka di sini kita harus ubah supaya yang kanan itu hanya memuat satu variabel saja. Nah, maka caranya adalah kalian bisa substitusi hanya dalam R atau R-nya dalam H. Nah, kemudian karena dari segitiga siku-siku tadi kita punya persamaannya seperti ini ya, maka yang paling mudah adalah kita ganti R-nya supaya dalam H. Karena di sini R-nya sudah R kuadrat ya. Jadi supaya bentuknya pangkatnya nanti itu tidak pecahan. Karena kalau yang diganti H, berarti kan nanti H itu akar R kapital kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ya. Akan susah, bentuknya akar. Nah, jadi saya ubah yang R kuadratnya nyatakan dalam H. Nah, kan dapat ini pada akhirnya. Nah, kemudian berarti sekarang apa? Di sini kita itu punya fungsi V, dia itu fungsi terhadap variabel H. Karena pi itu nilai konstan, nilainya 3,14, R kapital itu juga nilainya nanti diketahui ya. Karena dia tadi apa? Jadi bola. Jadi R kapitalnya itu maksudnya mungkin bisa diganti nilainya 100 atau 200, tergantung ukuran jari-jari bolanya. Nah, jadi di sini variabelnya itu hanya H saja. Nah, makanya kalau kita cari V aksen, itu yang diturunkan variabel hanya. Seperti itu. Oh, kayak itu berarti emang intinya untuk memudahkan kita untuk menghitungnya ya di situ. Gitu. Alasan kenapa yang saya ganti R kuadratnya dalam H. Iya, untuk memudahkan. Oh, oh, jadi itu kalau nggak pakai, kalau ini nggak pakai itu nggak, yang diganti itu bukan yang H, itu nanti katanya tuh pangkatnya bakal jadi pecahan. Iya, betul. Itu akan susah. Kalian menghitung turunannya, lebih tepatnya. Oh, em, Coba ya, kalau misalkan dari sini diambil hanya, berarti kan akar dari R kapital kuadrat min R kuadrat. Nah, kalau disubstitusi ke sini, V-nya akan punya apa? 2pi kali akar R kuadrat min R kuadrat dikali sama R kuadrat ya. Nah, maka sekarang V-nya itu fungsi dari variabel R. Nah, maka kalau nyari turunannya, ini ada dua suku. Ini mengandung R kecil, ini mengandung R kecil. Maka nanti turunannya harus U kali V. Nah, maka kan lebih sulit ya. Walaupun nanti pada akhirnya akan mendapat jawaban yang sama. Cuma prosesnya dia lebih sulit. Nah, jadi makanya yang saya ubah itu R kuadratnya nyatakan saja dalam H. Seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar memilih juga ya, supaya perhitungannya lebih mudah. Nah, ini saya hapus lagi. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat dulu soal nomor 3 ya. Silahkan dibaca, baru kita coba selesaikan bersama.
Nah, jadi di sini tentukan semua titik pada kurva yang diberikan, bagaimana tertulis di situ, yang nantinya itu paling dekat jaraknya ke titik 0,4. Nah, maka sekarang untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita bisa tulis dulu ya. Kita punya kurva, persamaannya adalah y kuadrat min x kuadrat plus 5 itu sama dengan 0. Nah, maka saya bisa menuliskan, kalau saya ambil x kuadratnya pindahkan ke kanan, maka yang kiri kan sisa y kuadrat plus 5 sama dengan x kuadrat ya. Atau x kuadrat ini saya tulis di kiri, maka yang kanan adalah y kuadrat ditambah 5. Nah, berarti kan sekarang kita itu harus mengambil sebuah titik yang terletak pada kurvanya. Ya. Maka sekarang saya misalkan titik. Berarti titik itu kan koordinat pasangan X sama Y ya. Saya namakan X sama Y. Itu berada pada kurva yang diberikan. Yaitu kurvanya tadi Y kuadrat min X kuadrat plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya titik X, Y berada pada kurva itu gimana? Jadi kalau kita punya grafiknya, ya, ini misalkan ya, misalkan grafiknya kalau digambar kayak gini, misalkan. Nah, kemudian kita punya X, Y terletak pada kurva itu. Artinya apa? Titiknya itu berada di grafiknya. Nah, jadi ini misalkan titik X, Y terletak pada kurvanya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang titik X, Y ini kita akan cari sehingga jaraknya itu paling dekat ke titik 0,4 ya. Nah, maka sekarang kita perlu tahu dulu jarak dari titik X, Y ke titik yang dituju yaitu 0,4. Ini cara menghitungnya bagaimana? Nah, maka kita harus ingat rumusnya ya. Kalau kita punya dua titik, maka cara menghitung jaraknya, nah sekarang jaraknya itu saya misalkan F ya. Maka F itu diperoleh dari rumus akar selisih koordinat X, berarti kita punya X dikurangi 0, kuadratkan, ditambah selisih Y, yaitu Y dikurangi 4, dikuadratkan. Nah, ini rumus jarak antara dua titik ya. Jadi akar dari selisih X kuadratkan ditambah dengan selisih Y dikuadratkan. Nah, maka sekarang saya punya F-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat ya. Nah, sekarang kita bisa uraikan yang ada di sebelah kanan. Berarti kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat min 8Y plus 16. Nah, ini permasalahannya seperti yang soal sebelumnya tadi. Di sini variabelnya masih dua ya, X sama Y. Nah, maka ini harus diubah menjadi satu variabel saja. Nah, maka kita tadi kan punya persamaan ini ya. Nah, ini sekarang saya substitusikan untuk menggantikan sekarang jadi Y kuadrat plus 5 ya. Kemudian yang belakang tetap.
Nah, maka sekarang tinggal dituliskan saja bentuk penjumlahannya ya. Berarti akar dari 2Y kuadrat min 8Y ditambah dengan 21. Atau mungkin saya tulis dalam bentuk pangkat pecahan ya, karena selanjutnya kita mau cari turunannya. Nih, pangkat setengah. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil menentukan rumusan fungsinya ya, yang akan diminimumkan karena jarak terdekat. Nah, maka berikutnya adalah kita harus menentukan titik kritisnya ya. Nah, sekarang F-nya itu dalam variabel Y. Jadi saya tulis FY ya. Nah, maka sekarang kita mau menentukan titik kritisnya. Nah, maka kita cari turunan pertama dari F, terus sama dengan K0. Nah, maka mencari turunan pertama, yang di dalam kurung, pertama dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, maka turunnya gimana? Pangkatnya, yaitu setengah kali ke depan, yang di dalam kurung, sekarang pangkatnya berkurang 1. Maka sekarang pangkatnya adalah min setengah ya. Diperoleh dari setengah dikurangi 1. Nah, kemudian harus dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Nah, maka sekarang 2Y kuadrat, kalau diturunkan adalah 4. Y pangkat 1 ya. Itu diperoleh dari sini. Y pangkat 2, kalau diturunkan kan 2. Y pangkat 1 ya, dikali 2. Kita dapat 4Y. Sementara min 8Y turunannya min 8. 21 kalau diturunkan 0 ya, karena dia nilai konstan. Nah, sama dengan 0. Nah, maka sekarang saya bisa tulis yang di sebelah kiri kita punya 4Y min 8 dibagi 2 ya, dari setengahnya itu. Nah, ini saya pindah ke bawah ya. Kalau saya pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif. Jadinya kan pangkat setengah. Maka langsung saya tulis bentuk akar ya. 2Y kuadrat min 8Y plus 21 sama dengan 0. Nah, maka yang di atas bisa saya faktorkan, 2-nya bisa keluar ya, supaya bisa kecoret sama yang bawah. Ini kita punya 2Y min 4. Yang bawah tetap. Kemudian sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan 2-nya. Nah, maka sekarang kita punya bentuk pecahan, hasilnya 0. Maka yang bernilai 0 adalah yang di pembilang atau yang di atas ya. Berarti kita punya 2Y min 4 itu sama dengan 0. Sehingga 2Y itu sama dengan 4. Oleh karenanya Y-nya adalah 4 bagi 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, maka setelah kita peroleh ya, nilai Y-nya itu 2, kita bisa menghitung nilai X-nya. Di mana tadi kita tahu X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ditambah 5 ya. Jadi kalau kita nyari X, itu adalah akar dari Y kuadrat tambah 5. Berarti akar dari 2 kuadrat plus 5, berarti akar dari 9 sama dengan 3. Nah, jadi jarak dari 0,4 yang terdekat itu adalah titik X, Y yang telah kita peroleh, yaitu koordinatnya adalah 3,2.
Nah, jadi itu penyelesaian ya untuk soal yang ketiga. Nah, jadi di sini pertama harus bisa ya merumuskan fungsi yang akan diminimumkan. Nah, di sini kita harus ingat bagaimana caranya menghitung jarak dari dua buah titik. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan sebelum kita lanjutkan. Mau tanya, Bu. Em, Ya, yang tadi itu pecahan disama dengan nol, itu tuh mm-mm. boleh ya kalau misalkan yang disama sama dengan nol itu cuman pembilangnya aja. Iya, memang hanya yang pembilang. Karena kalau punya pecahan hasilnya 0, yang 0 itu harus yang di atas atau pembilangnya. Oh ya, oke. Terus kenapa kok dari tadi kita apa ya menentukannya itu menentukan titik kritis? Iya, karena kalau kita bicara permasalahan maksimum dan minimum, itu kita ingat bahwa di materi aplikasi turunan kemarin ya, kalau kita punya sebuah fungsi, kan kita bisa mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, ya. Nah, itu pasti terjadi di titik kritis. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, katakan, misalkan kalau digambar grafiknya kayak gini, terus misalkan dibatasi, dia hanya dari A sampai B saja. Atau mungkin saya gambar grafiknya, kita ubah ya, grafiknya jangan seperti ini, yang lengkung saja ya, sebentar. Nah, misalkan ini ya, dia dari A sampai B, misalkan. Ini B. Ini fx-nya ya, Y sama dengan fx. Nah, maka kalau kita ingin menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi ini pada interval AB yang diberikan, sebagai ilustrasi kan nanti minimumnya di sini ya. Nah, maksimumnya di sini. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum itu terjadi di maksimum relatif atau minimum relatif. Di mana maksimum relatif atau minimum relatif itu adalah nilai X ya yang merupakan titik kritis atau titik stasioner. Nah, di mana kalau titik kritis itu diperoleh dari nilai X yang menyebabkan fungsinya tidak dapat diturunkan. Sementara kalau X itu adalah titik stasioner, itu adalah titik X yang diperoleh dengan menyamadengankan 0 turunan pertama. Nah, jadi sebenarnya yang saya tulis tadi, yang di sini ya, menentukan titik kritis, ini kan kita tadi menyamadengankan 0 turunan pertama. Nah, ini sebenarnya namanya titik stasioner. Cuma saya lebih suka menyebutnya titik kritis saja ya. Jadi sama aja. Titik stasioner itu adalah titik kritis yang diperoleh dengan menyamadengankan 0 turunan pertama. Nah, jadi ini nama lainnya nanti adalah titik stasioner ya. Nah, jadi sebelum cari nilai terbesar atau terkecil, kita perlu tahu titik X yang menyebabkan nanti nilainya terbesar atau terkecil itu di mana sih terjadinya. Nah, itu terjadi pasti di titik kritis atau di titik stasioner. Jadi makanya perlu mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Nah, mungkin sekilas seperti itu ya penjelasannya. Oke, paham, Mbak. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi selalu iya, tentukan titik kritisnya untuk mendapatkan nilai yang nanti menyebabkan fungsinya mungkin akan maksimum atau minimum, tergantung sama soalnya. Nah, coba sekarang kita next ke soal yang berikutnya.
Nah, kalau saya lihat soalnya cukup sulit-sulit. Ini ya, yang tentang aplikasi masalah maksimum dan minimum. Sulitnya itu mungkin lebih ke ilustrasinya ya. Kalian bisa nggak mengilustrasikannya? Kalau bisa, ke depannya sepertinya perhitungannya tidak terlalu sulit. Karena di sini yang ditekankan mungkin penalarannya ya. Jadi kalian bisa nggak ilustrasikan masalahnya ke bentuk matematika. Nah, seperti soal nomor 4 lagi ya. Segitiga sama kaki mempunyai dua titik sudut atas pada kurva ini dan satu titik sudut bawah pada titik sudut bawah pada. Nah, ini double ya. Ini harusnya sekali aja. Dan satu titik sudut bawah pada ini 0,-1 ya. Kemudian dapatkan ukuran segitiga sama kaki tersebut dengan luas yang terbesar. Nah, maka pertama kita harus ilustrasikan ya dalam bentuk gambar untuk mempermudah kita. Maka pertama kita harus tahu kalau kita punya kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat, ini kurvanya gimana gambarnya? Nah, maka kalau kalian ingat, kita bisa gunakan sifat menggambar dari grafik fungsi dasar. Yaitu pertama diambil Y sama dengan min X kuadrat. Itu adalah parabola yang terbuka ke bawah ya. Di puncaknya 0,0. Nah, jadi kalau digambar nanti seperti ini. Ini X, ini Y, puncaknya 0,0 terbuka ke bawah. Ini gambarnya. Nah, sekarang kalau kita punya Y sama dengan 9 min X kuadrat, artinya kan min X kuadrat, kita tambah 9 ya. Nah, maka artinya apa? Dari grafik yang pertama, itu digeser ke atas sebanyak 9 langkah. Nah, maka nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini sekarang titik puncaknya di 0,9. Nah, maka kita bisa ilustrasikan sekarang ya. Kita gambar grafiknya. Nanti bisa diingat-ingat ya cara menggambar grafik dari grafik fungsi dasar ya. Barangkali akan muncul soal-soal yang harus menggambar itu. Nah, kasih dulu keterangan sumbu-sumbunya. Sekarang misalkan kita punya di sini ya. Nah, coba kita buat simetri ya. Nah, anggap ini simetri ya. Jadi di sini itu 9, ini 0. Nah, titik potongnya terhadap sumbu X berarti ini min 3, ini 3 ya. Dari mana? Jadi Y-nya sama dengan K0. Berarti punya 9 min X kuadrat sama dengan 0. Maka X yang memenuhi adalah min 3 sama 3 ya. Nah, sekarang kita punya segitiga sama kaki 2. Titik sudutnya itu berada di kurva. Dari kata-kata ini tadi. 2 titik sudut atas pada kurva. Artinya 2 titik sudut atas berarti gambar segitiganya nanti itu kayak gini. Ya. Jadi dia ada di sini dan di sana. Nah, terus satunya di mana? Satunya ada di 0,-1. Nah, maka sekarang kita punya koordinat 0,-1, misalkan di sini ya, ini min 1. Nah, maka titik sudutnya itu di sini. Nah, maka saya tarik garisnya ya, nih, sama itu. Nah, kan segitiga sama kaki namanya, berarti panjangnya yang di sini akan sama dengan yang di sana. Nah, maka kita mau cari
apa ya? Yang dicari adalah ukuran segitiga supaya luasnya paling besar. Nah, berarti kalau segitiga itu kan ukurannya ada dua ya. Ada alas sama tingginya. Nah, kita mau tentukan itu. Nah, jadi saya tulis, misalkan luas segitiga itu adalah hal yang mau dimaksimumkan. Terus saya notasikan dengan L kapital. Maka L kapital adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, sekarang saya misalkan tingginya ini, saya kasih warna beda ya. Misalkan di sini dulu. Saya misalkan jarak dari 0 ke titik ini, ya, yang tegak lurus, dengan titik sudut yang ada di sebelah kanan, itu adalah X. Ya, maka sudah pasti, ini kan juga akan X ya. Nah, kan sama. Nah, kemudian kalau kita punya titik X di sini, maka kalau kita mau cari panjangnya ini, itu adalah nilai fungsi ketika X. Nah, berarti ini adalah Y-nya. Ya. Nah, sehingga sekarang tingginya segitiga apa? Tingginya segitiga adalah Y ditambah jarak 0 ke min 1. Berarti Y plus 1. Nah, maka sekarang saya beri keterangan yang di sini itu adalah Y plus 1. Nah, maka dari kondisi ilustrasi kita, nanti kita tahu bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah setengah, alasnya adalah 2X, tingginya berapa? Tingginya adalah Y plus 1. Nah, kemudian kita bisa tulis L-nya sama dengan X, ini saling menghilangkan ya, dikali sama apa? Y plus 1. Nah, ini sekarang variabelnya harus dinyatakan dalam satu saja. Nah, kita bisa ubah Y-nya, karena apa? Tadi kita tahu Y-nya itu kan apa? 9 min X kuadrat. Jadinya kalau ketika koordinat yang di horizontal itu X, ini ya, kalau kita mau cari tingginya berapa atau nilai fungsinya, berarti kan X-nya disubstitusi ke sini ya. Nah, maka itu kan akan menjadi koordinat Y-nya. Nah, artinya apa? Sekarang Y-nya itu bisa diganti dengan rumusan fungsi tadi. Nah, maka kita sekarang punya Lx itu sama dengan X dikali 9 min X kuadrat ditambah 1 ya. Berarti Lx sama dengan X dikali 10 min X kuadrat. Sehingga kita peroleh Lx-nya sama dengan 10X dikurangi X pangkat 3. Nah, kita sekarang sudah dapatkan rumus fungsi yang akan dimaksimumkan ya. Nah, kemudian sekarang kita harus menentukan titik kritis. Mungkin saya tulis di sini ya. Oh, Mungkin ada pertanyaan? oh ya, ini tadi tuh maksudnya apa tuh? Itu ada Y sama dengan min X kuadrat. Y sama dengan ini, 9 min X kuadrat. Enggak, yang tadi di atas. Yang ini, Ya itu kenapa ada itu? Kenapa itu? saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita bisa tahu gambarnya grafik dari fungsi ini. Oh ya. Dengan menggunakan grafik fungsi dasar. Jadi yang digambar yang min X kuadrat dulu, itu kan parabola terbuka ke bawah ya. Puncaknya di 0,0. Nah, jadi kan gambarnya yang nomor 1. Nah, kalau kita punya 9 min X kuadrat, artinya kan grafik 1
Atau persamaan yang pertama, min X kuadrat saya tambah 9 di sini. Nah, kalau kita menambah dengan nilai konstan, maka grafiknya nanti itu digeser ke atas. Sejauh berapa? Sejauh nilai yang dijumlahkan. Nah, makanya kita dapat grafik yang nomor 2. Oh ya. Gitu ya. Kalau misalkan sudah tahu gambar grafiknya ini gimana, ini nggak perlu ditulis, nggak masalah. Jadi langsung bisa digambar yang gambar besar ini ya. Ini saya menjelaskan bagi yang belum tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kan mau menentukan titik kritis, berarti L-nya diturunkan, terus sama dengan kan 0. Jadi kita dapat 10 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini berarti difaktorkan ya. Jadi kita bisa tulis akar 10 plus akar 3 kali X dikali sama akar 10 min akar 3 kali X sama dengan 0. Nah, jadi saya beri rumus cepatnya ya. Kalau misalkan punya bentuk A kuadrat min B kuadrat kali X kuadrat, nah maka nanti hasil pemfaktorannya pasti adalah A plus BX dikali sama A min BX. Nah, di sini kalau A kuadratnya 10, A-nya kan berarti akar 10. Kalau B kuadratnya 3, berarti kan akar B-nya akar 3 ya. Oh maaf, maka B-nya akar 3. Nah, jadi nanti bisa langsung cepat seperti ini ya. Nah, maka X-nya yang pertama akan kita peroleh apa? Min akar 10 per akar 3. Atau X yang kedua adalah akar 10 dibagi akar 3. Nah, karena X itu tadi menyatakan panjang ya, jadi nggak mungkin negatif, maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang di sini. Nah, maka nanti kita bisa cari nilai Y-nya. Nah, ini boleh ya kalau dirasionalkan dulu. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadi kita punya 1/3 akar 30. Nah, baru cari Y-nya. Y-nya tadi dari 9 min X kuadrat. Jadi kita punya 9, X-nya langsung saya kuadratkan ya. Jadi 30 per 9. Jadi kita akan punya, kalau dijadikan per 9 itu kan 81 ya. 81, kemudian dikurangi sama 30. Jadi kita punya 51 per 9. Nah, jadi kan sudah dapat nilai X-nya sama Y-nya. Nah, tapi kembalikan tadi ke soal apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ukuran ya dari segitiga. Supaya nanti luasnya paling besar. Nah, maka segitiga yang pertama dia punya alas. Nah, kita lihat lagi gambarnya. X tadi itu kan hanya panjang yang sisi kanan ya, maka panjang yang sisi kiri dia juga sama X. Berarti alasnya itu adalah 2 kali X. Sementara tadi tingginya adalah Y plus 1 ya. Nah, maka kita bisa tulis alasnya adalah 2X. Nah, berarti X-nya kan ini, kalau dikali 2/3 akar 30. Nah, sementara tingginya itu adalah Y plus 1 tadi ya.
Nah, berarti kita punya apa? 51/9. Kemudian kita tambah sama 1. Nanti kalau jadikan per 9 kan nanti 60/9 ya. Bisa dibagi 3 masing-masing, berarti 20/3. Nah, jadi supaya luasnya nanti terbesar, ukuran segitiganya, alasnya 2/3 × 30, sementara tingginya 20/3. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oh, ini bisa lihat yang luas itu luas segitiga tadi. Oke, sembari sebentar saya ambil soal yang berikutnya ya. Bisa dibaca dulu soal nomor 5, atau kalau ada pertanyaan soal nomor 4 tadi, bisa ditanyakan juga ya. Oh, ini bisa lihat yang ini bisa lihat yang itu nomor 4 yang bagian bagian ya luas lagi sampai eh, oh, nah itu kenapa itu tinggi tinggi oh, itu kenapa Ini, itu tinggi Y. segitiganya tuh ya itu Y tapi karena tingginya tuh Y+1. Oke, karena kalau kita bisa lihat, ini ya, sebentar, saya kasih tanda. Yang 0 ke sini, itu kan Y. Sama, kayak yang ini ya. Nah, padahal tinggi segitiganya itu kan sampai bawah. Nah, berarti kan kita perlu mencari lanjutannya kan, yang di sini. Nah, berarti jarak 0 ke -1. Nah, dari titik 0 ke -1, ini jaraknya berapa? Jaraknya kan 1. Nah, maka tinggi segitiganya adalah Y ditambah 1. Dari situ ya. Nah ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Atau kita bisa lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Nah, soal nomor 5 ya. Jadi ada 2 kilang minyak, K1 sama K2, gambarnya yang ada di atas itu ya. Terus ada tangki. Kemudian jarak-jaraknya semuanya diketahui ya, seperti ini. Kemudian akan dibangun tangki untuk menampung hasil kilang. Jadi artinya apa? Kita itu tahu posisi kilangnya ya, K1 sama K2.
Nah, kemudian di antara ini tuh mau dibangun tangki. Nah, kira-kira tangkinya itu harus di posisi mana sehingga nanti jarak K1 ke tangki sama jarak K2 ke tangki itu sama-sama yang paling dekat. Jadi maksud soalnya seperti itu ya. Kita membangun tangkinya itu di posisi mana? Supaya nanti jarak antara tangki sama kilang itu masing-masing yang paling dekat. Nah, maka pertama kita perlu mengilustrasikannya ya. Jadi saya gambarkan dalam bidang XY supaya kita mudah. Nah, mungkin saya buat dulu ya di sini. Nah, ini misalkan sumbu X, kemudian ini sumbu Y-nya. Nah, sekarang saya menganggap, ini kalau kalian lihat, posisi yang ada di sebelah kiri itu kan K1 ya, yaitu yang jaraknya ke bidang horizontal itu 3 kilometer. Nah, sekarang saya anggap yang di sini itu sebagai 0,0 ya. Ini tuh 0,0. Nah, jadi makanya sekarang saya taruh K1 itu di sini posisinya. Ini berarti 0, X-nya 0, Y-nya di 3 kilometer. Nah, ini tempatnya K1. Nah, kemudian kita punya K2. Ini K2 ya. K2 berarti di posisi berapa? 5,4. Karena jaraknya dari K1 di bidang mendatar itu kan 5 ya. Nah, jadi koordinatnya yang K2 itu di 5,4. Nah, misalkan 4 di sana, 5 di sini misalkan ya. Jadi K2 itu posisinya di sini. Ini K2. Nah, sekarang kita tuh mau membangun tangkinya itu di antara titik-titik ini. Ya. Tangkinya kita harus posisikan di mana? Supaya nanti jaraknya paling dekat ke K1 sama K2. Nah, maka sekarang saya misalkan T-nya itu posisinya ada di sini. Ini untuk gambar ilustrasi saja, ya ini posisi tangki. Nah, kalau kalian lihat, tangkinya kan ada di sumbu X ya. Maka koordinat Y-nya kan pasti 0. Tapi koordinat X-nya kita belum tahu. Berarti dia di posisi berapa? X, 0. Nah, ini saya buat ilustrasinya. Jarak K1 ke sini, ke T, saya namakan D1. Jarak K2 ke T, saya namakan D2. Nah, maka sekarang kita bisa, ini saya kasih koordinatnya sekalian ya, koordinatnya berarti kan 5,4. Yang ini koordinatnya 0,3 ya. Nah, maka sekarang bisa dihitung masing-masing D1 sama D2 dulu ya. Nah, D1 itu adalah jarak K1 ke T. Hilang 1 ke tangki, maksudnya ya. Di mana K1 koordinatnya berapa? 0,3. Nah, sementara T-nya koordinatnya berapa? T-nya adalah X,0. Nah, maka kita gunakan rumus untuk menghitung jarak dua titik tadi. Yaitu apa rumusnya? Akar dari selisih X-nya dikuadratkan. Berarti 0 min X dikuadratkan, ditambah sama selisih Y-nya kuadratkan. Berarti 3 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, maka untuk D1 kita akan punya akar dari
X kuadrat ditambah 9. Kemudian kita juga hitung ya, D2 sebagai jarak dari kilang 2 ke tangki, di mana kilang 2 tadi koordinatnya di 5,4, sementara tangkinya itu tadi X,0. Nah, maka sekarang D2 dengan menggunakan rumus yang sama ya, maka sama dengan akar dari selisih X, berarti 5 kurangi sama X dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, ini bisa diselesaikan dulu ya perhitungannya, berarti akar. Ini kalau dikuadratin berarti 25 min 10X ditambah sama X kuadrat, ditambah 16. Nah, berarti keseluruhan D2 saya tulis dari X pangkat tertinggi ya. Berarti X pangkat 2 min 10X ditambah 41. Nah, setelah mendapatkan masing-masing rumus dari D1 dan D2, nah kita mau menghitung jarak total. Itu saya misalkan sebagai D kapital. Nah, maka jarak total itu adalah jumlah dari D1 sama D2. Nah, di mana nanti kita punya D kapital sebagai fungsi dari variabel X, berarti sama dengan akar dari X kuadrat plus 9 ditambah akar dari X kuadrat min 10X plus 41. Nah, atau nanti bisa ditulis ya dalam bentuk pangkat pecahan, karena nanti selanjutnya kita harus cari turunannya. Jadi supaya mudah, ditulis saja dalam bentuk pangkat pecahan. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan rumus fungsi yang akan diminimumkan ya. Nah, maka sekarang kita harus menentukan titik kritisnya. Yaitu kita cari turunan pertama dari D kapital, terus sama dengan kan 0. Nah, turunannya yang di depan dulu ya, berarti pangkatnya kali ke depan setengah, terus kita punya X kuadrat plus 9, pangkatnya kan berkurang 1. Nah, sekarang jadi min setengah. Nah, terus dikali sama apa? Turunan yang ada di dalam kurung. X kuadrat plus 9, turunannya adalah 2X ya. Terus ditambah turunan yang di belakang. Berarti pangkatnya kali ke depan setengah, dikali X kuadrat min 10X plus 41, pangkatnya berkurang 1, berarti min setengah. Nah, terus dikali sama turunan yang ada di dalam kurung. Berarti 2X min 10 ya. Terus sama dengan kan 0. Nah, maka sekarang kita punya, ini bisa sederhanakan ya. Berarti X, langsung saya pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif setengah, langsung saya tulis bentuk akar ya. X kuadrat plus 9. Terus ditambah, ini saya bagi 2 semua, maka kita dapat X min 5 ya. Itu juga saya pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif setengah, langsung saya tulis bentuk akar di sini. Sama dengan 0.
Nah, maka ini bisa disamakan penyebutnya dulu ya. Nanti kan penyebutnya kita kalikan. Maka yang depan X itu dikali sama akar X kuadrat min 10X plus 41. Terus ditambah yang X min 5 dikali sama akar ya. X kuadrat plus 9. Sama dengan kan 0. Nah, sekarang seperti halnya yang soal sebelumnya, kita punya pecahan, hasilnya kan 0 ya. Nah, maka yang bernilai 0 itu adalah nilai yang ada di pembilang, atau yang ada di atas. Berarti kalian bisa tulis X dikali sama akar X kuadrat min 10X plus 41 ditambah sama X min 5 dikali sama akar X kuadrat plus 9 itu dia yang bernilai 0. Nah, maka sekarang kita harus selesaikan persamaan ini. Nah, ini kalau tekniknya kita nggak tahu, pasti akan susah ketemu nilai X-nya. Ya. Nah, jadi saya berikan cara termudahnya. Salah satu pindahkan ke ruas kanan. Ya. Jadi di sini yang X kali akar X kuadrat min 10X plus 41, saya tetap taruh di sebelah kiri. Yang selebihnya saya pindah ke ruas kanan. Jadi negatif ya. X min 5 kali akar X kuadrat plus 9. Nah, kemudian sekarang kedua ruas kita kuadratkan. Berarti X kali akar X kuadrat min 10X plus 41 dikuadratkan, yang kanan juga sama, kita kuadratkan. Nah, maka yang di sebelah kiri, sekarang kita punya X kuadrat, yang di dalam akar berarti akarnya langsung dilepas ya. Berarti X kuadrat min 10X plus 41. Yang kanan juga gitu. Yang depan kalau dikuadratkan, berarti X kuadrat min 10X plus 25. Yang di dalam akar, akarnya langsung lepas. Berarti X kuadrat plus 9. Ini tinggal diselesaikan ya. Yang kiri dikalikan, berarti X pangkat 4 min 10X pangkat 3 plus 41 X kuadrat. Yang kanan X pangkat 4 plus 9X kuadrat min 10X pangkat 3 min 90X plus 25X kuadrat plus 25 kali 9, berarti 225 ya. Nah, ini kan ada beberapa yang sama, berarti dia bisa disederhanakan. Ini nanti saling menghilangkan. Kalau dipindahkan ruas ke kiri kan jadinya negatif ya, kan jadi 0. Ini juga sama. Maka sekarang sisa yang kiri itu 41X kuadrat, yang kanan 9 tambah 25, berarti 34 ya. X kuadrat min 90X plus 225 sama dengan 0. Oh, maaf, nggak sama dengan 0 ya, kan masih ruas kiri sama kanan. Nah, baru sekarang semuanya pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti X kuadratnya 41 kurangi 34. Berarti sisa 7. X kuadrat
Jadinya plus 90x min 225 sama dengan 0. Nah, sekarang ini difaktorkan. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, nanti kita pakai rumus ABC. Nah, tapi kebetulan ini sepertinya bisa. Ini 7x. Yang di sini x. 225 itu kan bisa 15 kali 15 atau kombinasi yang lain. Nah, kita coba dulu kalau 15 kali 15 ya. Kalau min berarti kan satunya min, satunya plus. Kalau di jumlah plus 90. Jadi mungkin ini min 15, ini yang plus ya. Kalau dikali berarti 105 min 105. Oh enggak, ini yang plus berarti ya. Ini yang plus, ini yang min. Karena jumlahnya harus min 90, plus 90 ya. 7 kali 15 kan 105, dikurangi 15. Berarti betul ya, plus 90. Berarti diperoleh X-nya itu 15/7, atau X-nya sama dengan min 15. Nah, sekarang dilihat tadi koordinatnya. Di sini, tangkinya itu kan sumbu X-nya atau koordinat X-nya itu pada sumbu X positif ya. Jadi kan tidak mungkin kalau X-nya negatif. Nah, oleh karenanya, ini dia tidak memenuhi untuk X sama dengan min 15. Nah, sehingga yang kita gunakan adalah yang 15/7. Nah, oleh karenanya supaya nanti jarak antar kilang ke tangki itu yang terdekat, posisi tangki itu harus berada di koordinat X, 0 tadi ya. Berarti di mana? Di 15/7,0. Nah, jadi kita dapatkan penyelesaiannya seperti ini. Jadi di sini kalau saya bisa menilai, ini yang sulit adalah mengilustrasikannya ya. Di awal harus bisa membentuk persamaan matematika yang harus diselesaikan, dan kebetulan juga menghitung turunannya juga cukup rumit ya dibandingkan soal-soal sebelumnya tadi. Khususnya ketika kalian harus menyelesaikan nilai atau titik kritisnya ya. Ini perhitungannya cukup panjang. Ini ujian tahun 2020 ya. Ini pas awal-awal COVID kayaknya. Jadi ujiannya online, jadi makanya soalnya dibuat susah ya. Tapi sepertinya untuk ujian offline soalnya sepertinya tidak serumit ini. Kalau kita lihat soal-soal yang tahun 2022 kemarin ya, tidak sesulit yang waktu kuliah online. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan ya. Sembari mungkin kita bisa bahas satu soal lagi, pas ini sudah saya potong soalnya. Nah, kalau ujian kalkulus kan mengerjakannya tidak harus urut ya. Yang penting nomor soalnya jelas yang ditulis di lembar jawaban. Jadi nanti mungkin kalian bisa pilih aja yang menurut kalian paling mudah, silahkan dikerjakan dulu. Yang agak susah bisa dikerjakan yang belakang ya. Jadi biasanya tidak urut nggak masalah, dosennya yang penting nomornya jelas ya dikasih. Kalau nomor 1 ya nomor 1, nomor 3 itu silakan ditulis jelas.
Nah, sekarang kita coba lihat soal yang terakhir untuk hari ini. Jadi, karena dia bahasa Inggris, ini pasti soalnya kelas IUP ya. Sebenarnya materinya sama, namun kalau IUP dia bahasanya pakai bahasa Inggris ya. Oke, jadi kita punya persegi panjang itu berada di dalam segitiga siku-siku yang mempunyai sisi 6, 8, dan 10 inch. Kemudian tentukan ukuran dari persegi panjang dengan luas terbesar dengan mengasumsikan bahwa persegi panjangnya itu posisinya seperti yang digambarkan pada figur atau gambar 1 ya. Nah, jadi di sini kita sudah diuntungkan karena sudah diketahui gambar ilustrasinya ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja persamaan apa yang ingin dimaksimumkan ya. Jadi punya segitiga siku-siku right triangle. Nah, berarti dia siku-sikunya di sini. Nah, terus sisi-sisinya diketahui ya 6, 8, 10. Nah, terus kita punya persegi panjang. Saya lupa, rectangle itu segi 4 atau persegi panjang. Kayaknya persegi panjang ya. Nah, terus diketahui nanti ini itu Y. Jadi saya kasih tanda ya, ini Y. Terus yang di sini itu X. Nah, maka kita mau tentukan X dan Y-nya ukurannya berapa, supaya nanti persegi panjangnya itu punya luas yang paling besar ya. Nah, maka kita bisa menuliskan dulu. Luas dari persegi panjang itu saya notasikan dengan L kapital. Nah, berarti L kapital itu adalah kan panjang kali lebar ya. Nah, kalau dari gambar ini kita asumsikan panjangnya yang X ya. Lebarnya adalah yang Y. Nah, di sini kita bisa lihat dia masih dalam bentuk dua variabel, yaitu X sama Y. Nah, maka ini harus diubah supaya jadi satu variabel saja. Nah, dari mana kita bisa mengubahnya? Kita bisa melihat dari segitiga, siku-siku yang diberikan. Nah, sekarang saya kasih tanda ya. Ini A, B, C, misalkan D, ini E. Nah, sekarang kita punya dua segitiga siku-siku ya. Jadi saya punya segitiga ABC, di segitiga yang keseluruhan, yang besar. Kemudian saya juga punya segitiga yang kecil, yaitu ADE. Ya. Nah, maka kita ingat materi kesebangunan di matematika. Jadi kalau kita punya segitiga ABC dan ADE yang demikian, kita bisa mengatakan bahwa kedua segitiga tersebut itu adalah sebangun. Nah, jadi artinya kalau sebangun itu apa? Maka sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi sekarang yang atas saya tulis sisi AB. Ya. Nah, maka itu akan bersesuaian dengan sisi yang AE untuk segitiga yang lebih kecil. Ya. Maka nanti hasil perbandingannya pasti akan sama seperti saya ambil sisi BC, saya bandingkan dengan sisi yang bersesuaian, yaitu DE. Nah, maka sekarang kita bisa substitusikan nilai-nilainya ya. AB berapa? AB 6. AE berapa? AE berarti kan 6 dikurangi sama X ya. 6 dikurangi sama panjangnya dari segi 4 atau persegi panjangnya.
Jadi di sini saya punya AE itu 6 dikurangi X. Kemudian BC-nya berapa? BC-nya 8. DE-nya Y ya. Nah, sekarang kita bisa lakukan perkalian silang. Maka saya akan punya yang di ruas kiri itu adalah 6Y. Yang kanan berarti 8 kali 6 min X ya. Berarti kita punya 48 min 8X. Berarti Y-nya adalah 48 dikurangi 8X dibagi sama 6. Nah, berarti di situ masing-masing nilai yang ada di pembilang dibagi sama 6 ya. Berarti 48 dibagi 6 itu 8. Kemudian 8 dibagi 6, kan 8 per 6. Bisa disederhanakan ya. Jadi 4/3X. Nah, ini substitusikan ke sini. Nah, maka sekarang kita punya L-nya itu adalah X dikali sama 8 min 4/3 kali X. Nah, maka sekarang L-nya sudah sebagai fungsi variabel X, yaitu 8X dikurangi sama 4/3X kuadrat. Nah, baru sekarang tentukan titik kritisnya ya, yaitu L aksen X sama dengan K0. Maka kita akan punya 8 min 8/3X sama dengan 0. Berarti 8/3X sama dengan 8. Maka X-nya berapa? X-nya kan 8 dibagi sama 8/3. Nah, harus ingat ya, kalau dibagi dengan pecahan, maka dia dikalikan, tapi posisinya dibalik. Nah, berarti X-nya kita dapat berapa? Dapat 3. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat X-nya itu 3, kita bisa nyari Y-nya ya. Y-nya dari mana? Dari 8 dikurangi 4/3 kali X. Nah, ini habis. Berarti 8 kurangi 4. Kita peroleh 4. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan ya bahwa ukuran dari persegi panjang yang mempunyai luas terbesar itu yang pertama berarti dia punya panjang. Panjangnya berarti kan yang lebih besar nilainya ya. Jadi panjangnya kita namakan yang Y, berarti 4. Kemudian yang kedua, dia punya lebar. Lebarnya kan berarti yang lebih pendek ya. Berarti yang X. Berarti sama dengan 3. Satuannya in, kalau di soal tadi ya. Nah, jadi kita sudah berhasil mendapatkan ukuran persegi panjangnya, yaitu 4 kali 3, supaya nanti diperoleh luas yang paling besar, atau yang paling maksimum. Nah, jadi ini soal terakhir yang kita bisa bahas untuk kelas hari ini. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, saya bisa stop untuk recordingnya ya.